warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca IPB, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB, masih di edisi mengulik program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Pada episode kali ini kita akan kembali mengulik mengenai salah satu program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana IPB, yaitu program studi bioteknologi. Untuk itu telah hadir di sini Ketua Program Studi Bioteknologi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suharsono DEA. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggilnya apa nih, Pak Suharsono atau Pak? Biasanya lebih singkat Pak Sony. Oke, baik Pak Sony. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai program studi bioteknologi. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Siap, ya. Untuk program studi biotek ini Pak, awal mula pendiriannya itu kapan dan sejarahnya kenapa sampai bisa berdiri program studi bioteknologi itu bagaimana Pak? Baik, jadi pendirian program studi bioteknologi tidak terlepas dari pendirian Pusat Antar Universitas Bioteknologi yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen yang dulu namanya Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi tidak terlepas dari berdirinya Pusat Antar Universitas Bioteknologi, di mana Pusat Antar Universitas Bioteknologi didirikan tahun 1985 yang didirikan di 3 universitas besar atau 3 perguruan tinggi besar di Indonesia, yaitu di Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Dari 3 pusat antar universitas bioteknologi tersebut masing-masing mempunyai fokus di dalam kajiannya, di mana di IPB kajian bioteknologinya lebih banyak ke arah bioteknologi pertanian, PAU bioteknologi ITB kajiannya lebih banyak ke bioteknologi industri, dan di Universitas Gadjah Mada Pusat Antar Universitas Bioteknologinya lebih ditekankan pada bioteknologi kesehatan. Sehingga 3 pusat antar universitas bioteknologi di Indonesia yang ada di 3 perguruan tinggi tersebut adalah cikal bakal berkembangnya bioteknologi di Indonesia. Pusat Universitas Bioteknologi IPB dan Pusat Antar Universitas Bioteknologi UGM masing-masing mendirikan program studi bioteknologi. Yang di IPB program studi bioteknologi didirikan pada tahun 1992, sehingga sejarah perkembangan bioteknologi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan 3 pusat antar universitas dan juga tidak terlepas dari pendirian program studi bioteknologi yang ada di UGM dan ada di IPB. Jadi 2 program studi bioteknologi itu pertama kali didirikan di 2 universitas tersebut. Nah, kemudian sejalan dengan pembangunan bioteknologi di Indonesia, ketika Pusat Antar Universitas Bioteknologi mengirim para dosen atau peneliti mudanya ke luar negeri untuk meneruskan program S3-nya. Saya termasuk. Pada saat saya kembali, yaitu 1993, program studi bioteknologi sudah didirikan karena setahun sebelum saya pulang. Betul, Ya, 1992 itu ya Pak ya, pendiriannya. program studi bioteknologi di IPB sudah berdiri. Dan begitu saya pulang, memang cita-citanya setiap pusat antar universitas bioteknologi itu mempunyai tanda kutip program studi yang bisa menunjang perkembangan bioteknologi di Indonesia. Sehingga saya mulai bergabung, begitu pulang langsung bergabung ke program studi bioteknologi. Oke, berarti bisa dibilang program studi bioteknologi di IPB itu merupakan salah satu yang pertama ya Pak ya, bersamaan dengan saya kira itu program studi bioteknologi yang pertama di Indonesia. Bersamaan dengan yang di UGM Bersamaan ya? dengan UGM. ITB tidak mendirikan program studi khusus untuk bioteknologi. Jadi yang ada hanya di IPB dan di UGM. UGM pada saat itu.
dengan kajian yang atau fokus kajian yang berbeda gitu ya. Di Di IPB mana untuk pertanian, pertanian dalam arti umum, betul. sedangkan yang di UGM lebih cenderung ke Kesehatan. kesehatan, bioteknologi kesehatan. Nah, sahabat pasca, kita baru tahu nih berarti program studi bioteknologian IPB ini merupakan salah satu yang pertama yang didirikan di Indonesia ya Pak ya, Iya. bersama dengan yang di UGM. Untuk yang kedua nih Pak, keunggulan atau ciri khas yang program studi bioteknologi yang ada di IPB itu apa? Baik, jadi begini, bioteknologi itu luas ya. Dari sisi definisi, bioteknologi itu adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi dengan memanfaatkan organisme atau bagian dari organisme tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Tentu saja luas sekali, sehingga bioteknologi itu ada orang yang membagi bioteknologi berdasarkan bidang kajian, misalnya seperti tadi bioteknologi pertanian, bioteknologi kesehatan, bioteknologi industri, dan bioteknologi lingkungan. Ada juga yang membagi ke dalam berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi. Ada bioteknologi kuno atau ancient biotechnology, ada bioteknologi klasik atau classical biotechnology, ada bioteknologi modern atau modern biotechnology. Nah, antar ketiga perkembangan ilmu itu berbeda-beda berdasarkan perjalanan waktu ya. Jadi pembuatan tempe, keju, kemudian bahan-bahan fermentasi yang lain gitu ya, dikelompokkan ke bioteknologi. Tapi karena itu dulu ditemukannya pertama kali, maka orang menyebutnya itu bioteknologi kuno, Ancient biotechnology. ancient biotechnology. Nah, perkembangan berikutnya misalnya penemuan penisilin dan sebagainya sudah terstandarisasi, tetapi masih menggunakan organisme yang diambil dari alam. Nah, itu masuk ke bioteknologi klasik. Klasik. Nah, yang mana yang bioteknologi modern? Bioteknologi modern itu pemanfaatan ilmu dan teknologi dengan menggunakan organismenya sudah tidak yang ada di alam, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, kami di program studi bioteknologi, kami lebih fokus ke bioteknologi modern dan bioteknologi klasik yang sudah mendekati bioteknologi modern. Kami tidak fokus ke bioteknologi yang kuno kan ya. gitu, karena kajiannya begitu luas itu. Kemudian kami juga pada awal berdirinya itu hanya satu bioteknologi saja, dalam arti kami fokus ke bidang keilmuannya. Jadi kami tidak berdasarkan objeknya. Sehingga kami memadukan semua ilmu dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa, baik menggunakan organisme yang sudah dikultivasi, artinya itu bioteknologi klasik, maupun yang sudah direkayasa, yang bioteknologi modern. Pada perkembangannya kan gitu ya, ada perkembangan dari program studi lain yang ingin bergabung dengan kami, yaitu bioteknologi lingkungan, sehingga kami bagi dua gitu ya. Berarti ada program studi bioteknologi memiliki beberapa bidang peminatan berarti ya Pak ya, yang awalnya hanya satu, lebih fokus ke bioteknologinya sendiri, tapi sekarang seiring dengan perkembangan jadi ada memiliki beberapa peminatan yang diinikan ke subjeknya ya Pak ya. Baik. Jadi sekarang ada dua peminatan ya, yang satu bioteknologi yang dulu memang kita fokus ke ilmu dan teknologinya, objeknya itu adalah pada saat mereka di tugas akhir, yaitu di dalam riset untuk penyusunan tesisnya. Jadi ada yang bekerja dengan bioteknologi kesehatan, bioteknologi pertanian dalam arti umum gitu ya, itu di bidang kajiannya pada saat si mahasiswa melakukan tugas akhir. Tetapi sekarang bertambah dengan adanya bioteknologi lingkungan ya, sehingga yang dulunya kita fokus ke ilmu dan teknologi, walaupun tetap dijalankan gitu ya, kita tampung juga yang khusus mulai dari awal peminatan ke bioteknologi lingkungan. Oke.
Berarti bedanya apa tuh Pak dengan yang tadi yang peminatan yang di awal hanya tugas akhir dengan yang lingkungan? Bedanya kalau yang di awal itu kita peminatannya itu pada saat melakukan tugas akhir. Oke. Sedangkan pada lingkungan sudah dari awal gitu ya, sudah menjurus ke sana gitu, menjurus ke khusus untuk lingkungan. Oh, dari awal ya Pak ya, Dari kalau untuk yang awal. itu sudah dipisahkan dari awal. Ya mungkin Mata perkembangannya nanti kuliahnya kita bisa kita pecah lagi peminatan tergantung dari nanti perkembangan ilmu dan perkembangan ilmu. teknologi. Iya. Ya. Baik kalau gitu. Berarti nih Pak, untuk bioteknologi sendiri, ini kan termasuk program studi multidisiplin ya Pak ya, yang karena Betul. berada di bawah Sekolah Pasca Sarjana. Betul. Dan melihat dari tadi backgroundnya, kemudian dari objek yang nanti untuk peminatannya, itu berarti bila calon mahasiswa ingin mendaftar ke PS Bioteknologi, apakah ada syarat-syarat harus dari program studi tertentu, sarjananya gitu Pak, background pendidikannya? Tentu, jadi yang mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan diterima di program studi biotek harus mempunyai latar belakang paling tidak biologi, kimia karena menjadi sangat penting dua hal itu ya. Kemudian bisa ditambah dengan fisika. Oke. Untuk dari kesehatan mungkin nggak Pak? Gitu kan kalau kita pilah ke ilmunya kan cuma kimia, fisika, Iya, biologi gitu. kalau kesehatan kan sebenarnya Kalau yang farmasi dipelajari dan itu sebagainya masuk dia pasti ada biologinya. betul. Itu pasti Berarti diterima. bisa gitu kemungkinan ya. diterima Ada ya, Pak, kemungkinan diterima, bukan pasti ada kemungkinan diterima. Berarti mungkin nanti dilihat juga dari mata pelajaran yang diambil waktu Betul, S1-nya ya betul. Pak ya. Ya, nanti akan kami lihat mata kuliah yang sudah diambil di program sarjananya, apakah mempunyai latar belakang yang cukup ya untuk bisa mengikuti di program studi bioteknologi. Untuk lulusan PS Bioteknologi ini Pak, diharapkan akan memiliki kompetensi apa? Nah, karena kami itu fokusnya ke bioteknologi klasik yang sudah mendekati bioteknologi modern dan bioteknologi modern, maka keperluan di bioteknologi modern itu menjadi ciri khas kami, di mana di sana harus ada teknologi DNA, ada teknologi protein atau enzim, ada teknologi bioproses. Jadi 3 kata kunci itu ya yang menjadi kata kunci di program studi kami, teknologi DNA, teknologi enzim atau protein, kemudian rekayasa bioproses. Oke, berarti untuk lulusan BTK ini kesempatan bekerjanya bisa di berbagai bidang ya Pak ya? Saya kira Selama sangat ini luas gitu, hampir lulusannya semua banyak, bidang ya. gitu ya bisa, karena ke depan itu justru multidisiplin sangat diperlukan, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di dalam perkembangannya itu multidisiplin menjadi acuan untuk pengembangan baik itu pembangunan maupun ilmu dan teknologi. Karena bioteknologi kedepannya akan sangat berkembang sekali ya Pak Saya ya, kira di iya, zaman seperti iya, ini ya. apalagi sekarang kan Iya. sedang ramai misalnya gunting DNA kan gitu. Itu salah satu aspek di program studi kami. Jadi menggunting-gunting DNA untuk yang kita sebut dengan mengedit ya. Mengedit bahan genetik yang ada di dalam organisme, apapun organismenya gitu ya, untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Oke. Ya itu tujuan dari bioteknologi ya Pak ya. Iya, Salah satunya iya, kan memang seperti itu ya. Nah, berarti untuk lulusan PSBTK jangan khawatir ya Pak ya, karena Jangan banyak khawatir. lapangan kerja yang akan Betul, ini. di masa depan Betul. mungkin ya itu menjadi ranah yang sangat bagus bagi Iya, lulusan apalagi dari bioteknologi. kompetensi yang didapat oleh lulusan BTK tadi ya Pak ya. Iya, Dia pasti baik. mempunyai 3 ilmu, yaitu bisa mempelajari DNA, Iya. enzim dan juga prosesnya Pak ya. Betul. Nah, zaman-zamannya COVID, ya ini ahli bioteknologi sangat diperlukan di dalam merakit vaksin misalnya ya. Iya. Untuk bidang pertanian, untuk merakit varietas-varietas yang mempunyai Unggul. produktivitas tinggi kan Iya. gitu, yang tahan terhadap penyakit dan seterusnya, dengan menggunakan teknik yang sekarang sedang hit nih, yaitu CRISPR-Cas9. Apa itu Pak? Jadi itu adalah kalau orang awam nyebutnya gunting DNA. Oh yang tadi Bapak Iya, sebutkan itu jadi ya. DNA di dalam
individu itu digunting-gunting pakai Diambil teknik yang CRISPR. baik-baiknya. Iya, yang jelek dibuang Iya. gitu ya, yang Sehingga kurang bisa baik diperbaiki mendapatkan gitu. varietas yang unggul ya Betul, Pak ya. betul. Oke kalau begitu, wah jelas sekali ya sahabat Pasca nih. Jadi bagi sahabat Pasca yang tertarik untuk mempelajari bioteknologi, silahkan bergabung dengan PS Bioteknologi IPB. Selain dari kompetensi yang didapatnya di BTK IPB, lapangan pekerjaannya juga ya Pak ya banyak ya Pak ya. Banyak, Untuk lulusan sangat, PS ya, BTK ya. jangan khawatir karena itu ilmunya dapat diterapkan di berbagai bidang ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian, untuk menyambung ke yang tadi Pak, yang untuk pendaftaran nih, bagi yang ingin bergabung, BTK sendiri membuka beberapa jalur pendaftaran dan berapa kali membuka pendaftaran Pak dalam 1 tahun? Jadi kami membuka 2 jalur pendaftaran masuk sebagai mahasiswa. Yang pertama jalur reguler atau yang kita sebut dengan melewati pendidikan By biasa course, by Pak, course. ya. Ya. Yang kedua adalah melalui jalur penelitian atau by research. Kemudian setiap tahun kami menerima 2 tahap. Yang pertama di semester genap, istilahnya bukan 2 tahap atau apa ya? Dua kali ini 2 ya, Pak, kali dua penerimaan, kali penerimaan, ya. betul. Kami menerima di semester ganjil yang awal perkuliahannya di awal Agustus. Betul. Ya. Kemudian kami juga menerima mahasiswa di semester genap yang awal perkuliahannya di bulan Februari ya. Februari, ya. Tentu saja pendaftaran sebelum itu, jadi jangan telat gitu. Jadi cepat ya Pak ya. Betul. Jadi kenapa kami buka 2 periode itu supaya mahasiswa tidak harus menunggu lama jika ketinggalan. Betul. Misalnya mau mendaftar di semester ganjil ketinggalan, tidak perlu Jangan nunggu khawatir. semester ganjil lagi Tidak perlu gitu. nunggu 1 tahun ya Pak ya. Betul, hanya nunggu beberapa bulan mendaftar, kemudian Bisa 1 semester kemudian bisa mengikuti Bisa perkuliahan. kuliah di semester Betul. genap. Karena kan mahasiswa kita lulusnya kan juga tidak bareng-bareng kan gitu. Iya, Bagi mahasiswa S1 yang lulus misalnya di bulan Agustus itu sudah bagus. Ya. Iya. Tetapi tidak bisa masuk di semester ganjil kan gitu, iya. karena sudah telat pendaftarannya. Atau mahasiswa yang lulus di bulan Oktober udah ketinggalan Udah lewat semester ya, Pak ya. ganjil, maka kami tampung di semester genap. Oke, baik sahabat Pasca tuh program studi BTK membuka 2 kali pendaftaran dalam 1 tahun yaitu di semester ganjil dan semester genap ya Pak ya. Betul. Untuk mengakomodir teman-teman nih yang telat di semester untuk daftar di semester ganjil bisa daftar di semester genap. Teman-teman yang lulusnya nih mepet-mepet di genap nggak bisa ikut di genap kuliahnya bisa daftar di semester ganjil. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari kami, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Pasca nih yang masih memilih nih daftar ke program studi mana ya gitu, dan kenapa harus memilih BTK IPB? Jadi begini, kalau kita punya imajinasi untuk merelasikan sesuatu gitu ya, bioteknologi ibaratnya tanpa batas ya. Silahkan kalau kita punya berandai-andai, saya ingin produksi barang dan jasa dengan yang mungkin sekarang belum terpikir gitu ya. Silahkan bergabung dengan kami. Tentu saja semua organisme itu dikendalikan oleh DNA ya. Sehingga kalau kita ingin merubah proteinnya, mau merubah karbohidratnya, lipidnya dan sebagainya, yang kita ubah adalah DNA-nya. Dan kami fokus ke teknologi DNA, kami fokus ke teknologi enzim, dan kami fokus ke rekayasa bioproses. Sehingga saya kira sangat luas sekali pemanfaatan dari bioteknologi tersebut. Baik, jadi sahabat Pasca nih, bagi sahabat Pasca yang memiliki keinginan ya Pak ya untuk membuat suatu produk yang unggul atau yang varietasnya tinggi. Nah, itu bisa bergabung dengan PS Bioteknologi IPB. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik kalau gitu. Nah, sahabat Pasca IPB, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Program Studi Bioteknologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Pak Sony ini untuk sharing-sharingnya tentang PS Bioteknologi. Baik. Dan apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan mengenai program studi bioteknologi, bisa menghubungi Sekretariat Bioteknologi melalui email di alamat
btk@apps.ipb.ac.id. Untuk informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru dapat dilihat di laman admisi.ipb.ac.id. Yang kita akan segera membuka pendaftaran untuk semester genap ya Pak ya, di bulan ini insya Allah kita akan buka untuk perkuliahan di bulan Januari atau Februari seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, biasanya sih saya nutup podcast saya pakai pantun nih Pak ya. Izinkan saya membacakan pantunnya ya Pak ya. Ya. Pergi ke pasar membeli cabai, cabai di bawah memakai tas. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.